Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadiha, Nainamrau, siswi dari SD Muhammadiyah Manyar. Nama saya Davina atau biasa dipanggil dengan Davina. Dan ini teman saya yang bernama Ucha atau biasa dipanggil dengan Uca. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil alat kami yang berjudul Sehati, Sensor Sehat Tepat Informasi. Adapun latar belakang dari alat kami, yaitu MBG. MBG sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. MBG merupakan inisiatif yang cerdas untuk mendukung tumbuh kembang siswa. Namun, baru-baru ini ada peristiwa yang sangat ramai, yaitu siswa-siswi yang jatuh sakit karena keracunan MBG. Maka dari itu, kami menciptakan alat yang bernama Sehati, Sensor Sehat Tepat Informasi. Dari latar belakang ini, kami menemukan beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana alat Sehati dapat menjadi alat sederhana yang mendeteksi makanan basi. Yang kedua, bagaimana efektivitas alat Sehati dalam tingkat kondisi. Misalnya, tingkat keasaman pH atau gas yang dihasilkan pada makanan yang basi dibandingkan dengan makanan yang masih layak dikonsumsi. Dan yang ketiga, bagaimana peran alat Sehati dapat berkontribusi dalam meningkatkan tingkat kewaspadaan pihak sekolah tentang kualitas MBG. Adapun manfaat penelitian dari alat kami, yaitu 1. Menghindarkan dari keracunan makanan. Yang kedua, mengidentifikasi apakah makanan masih layak untuk konsumsi atau sudah tidak layak untuk konsumsi. Alat dan bahan yang kami gunakan adalah makanan basi, makanan yang masih layak dikonsumsi, microcontroller Arduino Nano, sensor suhu, sensor gas, sensor pH, kabel, probe, serta power bank sebagai catu daya. Lalu, cara pembuatan alat. Yang pertama, letakkan rangkaian sesuai dengan yang sudah dibentuk di box. Kemudian, letakkan kabel, sambungkan setiap rangkaian. Lalu, berikan rangkaian lem tembak agar rangkaian menjadi lebih kuat. Kemudian, tutup box agar box terlihat lebih rapi. Ada pula kerja alat dari sensor ini. Yang pertama, sambungkan sensor kepada catu daya. Lalu, sensor akan otomatis menyala pada sendirinya. Di awal, LED akan menampilkan beberapa informasi. Informasi pertama mengenai suhu rawan. Dari informasi ini, kita dapat mengetahui suhu rawan dari makanan. Jika suhu makanan berada di antara 4 hingga 60 derajat Celcius, tandanya makanan sudah mulai mengalami pembusukan. Lalu di informasi kedua adalah tentang apakah makanan ini masih layak untuk dimakan atau tidak. Informasi ini didapatkan dari beberapa informasi di bawah ini. Lalu di informasi ketiga, kita dapat mengetahui kelembapannya. Biasanya jika makanan masih layak dikonsumsi, makanan akan lembab. Lalu di informasi keempat adalah tentang suhu. Dari sini kita dapat mengetahui apakah suhu makanan ini di antara 4 hingga 60 derajat Celcius atau di atas 60 derajat Celcius atau di bawah 4 derajat Celcius. Jika di bawah 4 derajat Celcius dan di antara 60 derajat Celcius, tandanya makanan masih layak untuk dimakan.
Namun, jika suhu berada di antara 4 hingga 60 derajat Celcius, tandanya makanan sudah mulai mengalami pembusukan. Lalu, ada kadar pH. Jika pH berada di bawah 5, tandanya makanan kemungkinan sudah mengalami pembusukan dan berasa masam. Dan informasi yang terakhir adalah tentang kandungan NH3 atau gas amonia. Biasanya gas ini dikeluarkan di protein tinggi seperti daging atau ikan. Jika kadar NH3 meningkat, tandanya protein sudah mulai membasi. Yuk kita coba. Yang pertama, kita cek suhu dan kelembapannya dulu ya Uca. Oke, boleh. Yuk kita cek sama-sama. Wah, kelembapannya 46% Uca. Tandanya dia sudah mulai kering. Lalu suhunya juga 26,70 derajat Celcius. Dia sudah di antara 4 sampai 60 derajat Celcius. Wah, tandanya dia udah mulai pembusukan gak sih Uca? Iya. Coba kita cek pH-nya yuk. Yuk, aku bantu buka ya Davina. Wah, pH-nya menurun Uca. Berarti dia sudah mulai mengalami pembusukan. Lalu rasanya juga sudah mulai masam. Coba sekarang kita tes NH3-nya yuk. Yuk. Wah, kadar NH3-nya juga meningkat Uca. Tandanya makanan ini sudah mulai mengalami pembusukan. Ih, gak mau aku makan deh Uca. Iya, aku juga nggak mau. Adapun konsep IPA dari alat kami, yaitu 1. Efek kontaminasi mikroorganisme kepada makanan sehingga terjadinya pembusukan. Dan yang kedua, Suhu yang disukai oleh mikroorganisme untuk berkembang biak. dan yang ketiga, pengaruh perubahan tingkat keasaman akibat perkembangan mikroorganisme. Ada pula yang membedakan alat ini berbeda dengan yang lainnya. Yang pertama, alat ini portable dan menggunakan baterai sehingga dapat dibawa kemana saja. Lalu, alat ini tidak mengindah makanan sehingga tidak menghilangkan barang bukti. Lalu, alat ini juga dapat mengukur 3 parameter, yaitu suhu, pH, dan gas volatil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa alat sehati adalah alat makanan sederhana yang dapat mendeteksi makanan basi. Alat ini juga dinilai efektif dalam mengukur tingkat kondisi, misalnya tingkat keasaman pH atau gas lain yang dihasilkan pada makanan. Lalu alat ini juga dinilai dapat berkontribusi dalam membantu meningkatkan kewaspadaan pihak sekolah dalam keaslian MBG. Adapun saran yang akan kami kembangkan ke depannya, yaitu mengirim pesan secara otomatis kepada pihak yang berwenang akan pengawasan MBG. Jaga kesegaran, pastikan keaslian. Deteksi cepat, nutrisi tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi